Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rizky Wahyu dengan NIM A11-2022-14138. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan capstone project dari bimbingan karir, yaitu membuat website ticketing app menggunakan Laravel. Jadi pertama-tama sebelum kita mendemokan websitenya, kita nyalakan dulu Apache dan juga MySQL yang ada di SAM control panel seperti ini. Nah, jika sudah, kita ketikkan php artisan migrate untuk membuat tabel di database atau di php.admin. Jika sudah, kita masukkan lagi php artisan db sheet. Ini bertujuan untuk mengisi data dari database tersebut atau mengisi data dari tabel tersebut yang kita buat. Nah, database tersebut tentunya harus sesuai dengan INV kita, yaitu misalnya ticketing app, portnya seperti ini, hostnya seperti ini. Nah, itu harus sesuai agar bisa kita tambahkan di php.myadmin seperti ini, harus sama. Lalu langsung saja kita demokan atau jalankan webnya dengan prompt atau kode php artisan serve seperti ini. Kita buka. Nah, ini adalah tampilan awal atau tampilan dari dashboard website ini, yaitu di sini ada konser apa saja yang tersedia yang bisa dibeli oleh user tiketnya. Nah, kita coba logout dulu. Kita coba login menggunakan role admin. Nah, jadi sedikit saja, aplikasi ini merupakan sistem ticketing event yang berbasis website dan memiliki dua role yang berbeda, yaitu yang pertama ada role admin, yang kedua ada role user. Jadi role admin ini bertugas untuk mengelola kategori, event, dan juga tiket. Nah, sedangkan untuk role user ini bisa melakukan pembelian tiket tentunya. Nah, langsung saja kita coba masuk ke role admin. Nah, ini sudah masuk ke dashboard adminnya. Di sini ada total event, kategori, dan juga total transaksi. Pada dashboard admin ini ada beberapa menu, yaitu ada manajemen kategori yang menampilkan kategori eventnya. Di sini ada juga beberapa aksi yang bisa kita lakukan, yaitu untuk mengedit, menghapus, dan juga menambah kategori. Lalu di sini juga ada manajemen event. Nah, di sini untuk manajemen event ada list untuk eventnya, yaitu ada judul, kategori, tanggal, lokasi, dan juga aksi yang bisa kita lakukan. Nah, contoh kita bisa melihat secara detail untuk eventnya seperti ini. Ada judul, deskripsi, tanggal, lokasi, kategori, dan juga gambar eventnya atau posternya. Nah, lalu di sini juga ada list tiket. List tiket ini berguna agar tiketnya bisa dibeli oleh user. Di sini menyediakan tipe, misalnya premium, harganya sekian, stoknya sekian, dan juga kita bisa mengedit dan juga menghapus. Dan kita juga bisa menambah tiketnya. Semisal kita tambah saja yang versi reguler,
harganya 100.000, stoknya misalnya 2000 yang bisa user beli, kita tambah saja. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan. Nah, lalu di sini manajemen event juga kita bisa juga edit untuk eventnya. Misalnya kita edit judulnya. Nah, seperti ini misal. Nah, ini tentu sudah tertambah atau teredit judulnya. Dan lalu kita juga bisa hapus untuk eventnya. Misal contoh kita hapus. Nah, ini sudah berhasil dihapus. Lalu yang terakhir ada tambah event. Tambah event ini kita coba masukkan judul eventnya. Deskripsinya kita juga masukkan dan juga waktunya. Contoh di sini lokasi di stadion utama, pilih kategori konser. Gambar eventnya misalnya ini, kita simpan. Nah, maka event berhasil ditambahkan. Lalu pada dashboard admin ini juga ada menu histori pembelian yang dimana berfungsi untuk melihat apa saja event yang sudah dibeli oleh user. Dan kita juga bisa melihatnya secara detail. Nah, lalu untuk selanjutnya di sini project ini menggunakan pola MVC, yaitu model view controller, yang dimana di sini ada folder routes yang berfungsi untuk mengatur alur URL dan request aplikasi melalui web.php ini. Lalu ada controller, ini controller admin, out, dan juga user. Nah, di sini berguna untuk memproses logika aplikasi. Dan juga controller admin dan user dipisah agar hak aksesnya jelas. Lanjut di sini ada model. Model ini berisi detail order, event, kategori order, tiket, dan juga user. Dan tiket ini dikelola dengan Eloquent ORM. Lalu di sini ada juga folder views. Views ini berisi tampilan halaman admin dan juga user. Lalu di sini saya akan menjelaskan secara singkat isi dari web.php. Jadi web.php ini berfungsi sebagai pengatur alur request aplikasi ini, di mana terdapat root user, admin, dan juga out. Nah, untuk root user di sini kita bisa melihat event, memesan tiket, dan juga mengakses halaman utama. Lalu yang kedua ada root admin. Jadi root admin ini dikelompokkan dengan middleware admin menggunakan prefix admin. Jadi pada root admin ini kita bisa mengelola kategori, event, tiket, dan melihat transaksi, riwayat transaksi menggunakan root resource. Yang terakhir di sini ada root out, yang dimana di sini berisi root register, login, dan juga fitur autentikasi lainnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan alur logika menggunakan MVC. Nah, di sini
kita mulai dari apa itu konsep MVC, yaitu MVC adalah singkatan dari model view controller, khususnya pada proses pembelian tiket mulai dari route, controller hingga model. Nah, yang pertama kita coba bahas untuk route-nya. Jadi route ini berfungsi untuk sebagai pintu masuk ketika user melakukan suatu aksi pada sebuah aplikasi. Jadi saat user melakukan pembelian tiket, misalnya di sini user menekan tombol atau button beli tiket, maka sistem akan mengirimkan request ke server melalui URL tertentu. Jadi request ini ditangani oleh root yang didefinisikan di file web.php ini. Sebagai contoh di sini kita ambil root dengan metode post. Nah, jadi root ini digunakan untuk menangani proses pembelian tiket. Root tersebut tidak langsung berhubungan dengan database, melainkan meneruskan request ke function tertentu pada controller. Nah, dengan adanya root ini, alur request menjadi lebih terstruktur dan hanya request yang valid saja yang dapat diproses oleh sistem. Lalu selanjutnya, logika controller dalam memvalidasi kuota dan juga menyimpan data. Oke, di sini ada controller order. Jadi pertama, controller ini melakukan beberapa langkah utama dalam proses pembelian tiket, yaitu langkah pertama, controller akan melakukan validasi data input dari user seperti jumlah tiket yang akan dibeli dan data yang wajib diisi. Validasi ini bertujuan untuk memastikan data yang masuk sesuai aturan sistem. Lalu langkah kedua, controller akan melakukan pengecekan ketersediaan atau kuota tiketnya. Jadi sistem akan membandingkan jumlah tiket yang diminta user dengan kuota tiket yang masih tersedia di database. Jika kuota tiket tidak mencukupi, maka transaksi akan otomatis dibatalkan oleh sistem dan sistem akan menampilkan pesan error kepada user. Lalu langkah ketiga, jika kuota tidak mencukupi, maka controller akan menyimpan data pembelian ke database. Jadi pada saat yang sama, kuota tiket akan dikurangi sesuai jumlah tiket yang dibeli. Nah, dengan menempatkan seluruh logika ini di controller, sistem menjadi lebih aman, terstruktur, dan juga mudah untuk dikembangkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk controllernya. Misal saya ambil contoh pada order controller. Jadi order controller ini memuat beberapa function, ada function index, function show, dan juga store. Nah, yang pertama, function index ini bertujuan atau berfungsi untuk menampilkan daftar pesanan user. Jadi memungkinkan untuk mengambil order berdasarkan user yang login dan juga menampilkan riwayat pesanan di halaman user. Lalu yang kedua ada function show. Di sini function ini berfungsi untuk menampilkan detail suatu pesanan yang memuat detail order, tiket yang dibeli, dan juga event terkait yang mana digunakan saat user ingin melihat detail pesanan mereka. Lalu yang terakhir di sini ada function store. Function ini bertujuan untuk memproses pembelian data dan juga di sini ada sebuah validasi input yang dimana event harus valid, tiket juga harus valid, dan jumlah tiket minimal 1 item.
Lalu yang kedua ada check stock ticket, yang dimana logika ini mengunci data tiket menggunakan log for update dan juga mencegah pembelian bersamaan atau double booking. Lalu yang ketiga di sini ada hitung total harga, dan lalu ada simpan data ke order, ke tabel order pada database, dan juga mengurangi stok tiket dan menggunakan database transaction. Jadi jika gagal semua proses akan dibatalkan. Jadi secara keseluruhan order controller ini digunakan untuk menangani sebuah proses pembelian tiket yang dilakukan oleh user, termasuk validasi stok, penyimpanan order, dan pengurangan stok secara aman dengan menggunakan database transaction. Nah, di sini untuk event controller di role admin, controller admin berisi fungsi-fungsi utama seperti CRUD atau create, read, update, dan juga delete, yang dimana di sini ada function index. Jadi fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh data kategori atau event ke halaman admin. Jadi data diambil dari database melalui model dan dikirimkan ke view. Lalu ada function create. Function ini memiliki atau menampilkan form input data yang baru seperti form tambah event atau kategori. Nah, lanjut ada form atau function store. Jadi fungsi ini menerima data dari form, melakukan validasi, dan menyimpan data ke database menggunakan model. Nah, lalu ada function show. Jadi fungsi ini digunakan untuk menampilkan detail suatu data tertentu. Lalu ada function edit. Function ini berfungsi untuk menampilkan form edit berdasarkan data yang dipilih agar datanya bisa kita edit. Lalu yang selanjutnya ada function update. Jadi fungsi ini digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada di database berdasarkan input terbaru dari admin. Jadi agar data yang sudah kita edit tadi bisa terupdate atau diperbarui oleh admin, sehingga user bisa melihat perubahan terbaru apa yang kita update. Nah, lalu lanjut di sini ada function destroy. Function ini berfungsi untuk menghapus data dari database berdasarkan ID yang kita pilih. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang model. Jadi model ini menggunakan eloquent atau event kategori event ticket. Jadi model ini berfungsi untuk mengatur interaksi antara aplikasi dengan database. Nah, pada project ini kita menggunakan eloquent ORM agar pengelolaan data pribadi menjadi lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Jadi relasi yang digunakan antara lain adalah event dan kategori. Jadi satu kategori dapat memiliki banyak event. Relasi ini didefinisikan menggunakan hash many pada model kategori seperti ini. Dan juga
juga yang kedua ada relasi event dan juga tiket. Jadi satu event dapat memiliki banyak tiket, sehingga relasi ini digunakan untuk mengatur jenis tiket, harga, dan kuota tiket pada setiap event. Dengan elokuen, pengambilan data relasi dapat dilakukan tanpa menulis query SQL secara manual, sehingga kode menjadi lebih bersih, aman, dan mudah untuk dikembangkan. Nah, untuk kesimpulan alur MVC ini sudah berjalan secara terstruktur, dimulai dari root sebagai penerima request, controller sebagai pengolah logika dan validasi, serta model sebagai pengelola data dan juga relasi database. Nah, lalu untuk reasoningnya, saya menggunakan pola MVC. Alasan utama penggunaan pola ini adalah yang pertama untuk pemisahan tanggung jawab. Jadi logika aplikasi dipisahkan antara root sebagai penerima request, controller sebagai pengolah logika, model sebagai pengelola data, view sebagai tampilan. Jadi hal ini membuat kode lebih rapi dan lebih mudah dipahami. Yang kedua, terkait keamanan dan konsistensi data. Jadi validasi input dan juga pengecekan stok ditempatkan di controller sehingga data yang masuk ke database tetap valid dan tidak mudah untuk dimanipulasi oleh user. Lalu ada stabilitas sistem. Jadi pada proses pembelian tiket itu digunakan database transaction dan juga log for update untuk mencegah terjadinya konflik data saat banyak user ingin melakukan pembelian tiket secara bersamaan. Lalu yang selanjutnya, alasan selanjutnya adalah dari sisi kemudahan maintenance dan juga pengembangan. Nah, dengan menerapkan struktur MVC ini dan penggunaan elokuen ORM, perubahan atau penambahan fitur dapat dilakukan tanpa mengganggu bagian lain dari sistem. Yang alasan yang terakhir ada scalability aplikasi. Pada pola kode ini memungkinkan aplikasi untuk dikembangkan lebih lanjut seperti penambahan payment gateway, laporan penjualan, ataupun sistem notifikasi. Jadi, dengan menggunakan pola MVC dan juga elokuen ORM, sistem akan menjadi lebih aman, lebih stabil, dan juga lebih mudah untuk dikembangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.